Mbak Halisa. Waalaikumsalam, Bu. Wah, senang sekali bisa bertemu Mbak Halisa di sini. Iya. Bu ucapkan banyak terima kasih karena Mbak Halisa berkenan hadir bersama Ibu di sini. Namun alangkah baiknya untuk memulai kegiatan bersama Ibu, kita awal dengan berdoa. Oke, Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana Mbak Halisa kabarnya hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Cuaca yang cerah dan tadi udah sarapan belum? Atau habis pelajaran apa ini? Tadi udah sarapan, ini Bu telur sama nasi. Wah, protein tinggi ya. Iya. Terus tadi pelajaran apa? Tadi belajar olahraga. Langsung kan, Bu, habis sarapan terus langsung olahraga dan jadi sehat. Waduh, tapi biasanya kalau lari-lari gitu sudukan enggak sih kalau Mbak Halisa gitu enggak? Suduk itu kalau di bahasa Jawa namanya perutnya bagian kanan atau kiri tuh kayak ada yang mengganjal sakit gitu. Iya, Bu, sedikit tapi kan kayak jogging, tapi kan itu kan bisa ini kan, Bu. Habis makan gitu kan jadinya kayak badan langsung saya terus nanti makan bisa makan lagi gitu loh. Kan udah kurang ini kan. Makanya. Gitu, jadi sudukan itu berarti hal yang wajar ya. Iya. Ya soalnya apa ya, malah ibu kalau ada beraktivitas yang berat gitu menghindari sarapan yang berat karena takut sudukan tadi. Kalau Mbak Halisa enggak ya, Oh iya. biar staminanya bagus. Iya. Pas olahraganya. Terus tadi olahraga apa? Tadi jogging terus main badminton sama basket. Penilaian atau materi biasa bersama Pak Joko tadi? Penilaian sih, Bu. Udah mulai penilaian proses. Rame banget ya sekarang. Iya, tadi digabung sama kelas lain gitu, Bu. Oh pantas, tadi rame banget. Iya. Seru nggak kalau olahraga gitu? Kayaknya kok pada happy-happy ya? Iya, Bu, karena kan di luar kan sama juga, terus main sama teman-teman yang lain, terus saling kenal juga sama kelas lain, jadi kan kayak rame banget deh gitu. Excited Iya. gitu ya. Apalagi aku kan sama-sama ini olahraga badminton terus sama basket. Ikut ekstranya nggak? Kalau badminton iya, Bu, kalau basket enggak. Ikut yang ekstranya di badmintonnya. Iya. Sebelumnya Mbak Halisa tahu kenapa di sini bersama Ibu? Kalau saya mau cerita, tapi nggak tahu mau kegiatan apa. Oh ya, jadi baik jelaskan dulu ya. Jadi Mbak Halisa dan Ibu akan melaksanakan yang namanya proses konseling individu. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan dari konselor di sini Ibu dan konseli di sini bersama titiknya yaitu Mbak Halisa. Kita akan sharing, cerita, curhat-curhat seperti itu ya Mbak Halisa. Jadi bukan interogasi. Silahkan nanti bisa terbuka saja ceritanya, menceritakan apa adanya, dan kalau ada ide ataupun gagasan disampaikan secara sukarela saja. Terus di sini Mbak Halisa tidak perlu takut atau khawatir ceritanya bocor ke orang lain, nanti kok tiba-tiba loh kok si Nadia tahu ceritaku ya, kok si Evi jadi tahu ceritaku ya. Ya nanti di sini Ibu akan, kita sama-sama ya akan keep, akan simpan apapun yang Mbak Halisa bahas nanti, yang akan kita bahas nanti. Jadi hanya Mbak Halisa, Ibu dan Tuhan saja yang tahu. Itu alhamdulillah apa ya nggak diceritakan ke orang gitu kan, jadi saya bisa ini cerita saya aman gitu sama Ibu. Jauh aman gitu ya. Terus ini mau melaksanakannya berapa menit? Barangkali ada pelajaran selain itu. Iya, Bu, mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Boleh. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin ya Mbak Halisa. Iya, Bu. Gimana nih Mbak Halisa? Ada sesuatu hal yang mengganjalkah di dalam hati atau yang mungkin harus di-sharingkan dengan Ibu? Gini ya, Bu, kayak tuh kayak bosan banget sama pelajarannya gitu kan. Terus aku lagi nih bolos satu akhirnya sama teman-teman kelas lain juga, sama teman juga. Oh, jadi akhir-akhir ini Mbak Halisa sering bolos KPM. Iya. Bolosnya kenapa Mbak Halisa?
bosan gitu ya, bosan dengan mata pelajarannya. Iya, bosan sama mata pelajaran, terus agak kurang suka sama gurunya juga, ngejelasin materi, ada gitu. Terus karena diajak sama teman sih. Oh gitu. Jadi bosen nih lagi pelajaran gitu, suntuk, terus delalah ada yang ngajak bolos Iya, gitu, langsung kenapa mau, enggak gitu ya? iya. Langsung. Oh gitu. Itu pelajaran apa? Matematika Bu. Oh, seringnya matematika. Sama sejarah juga. Sejarah juga. Mumpung ada yang ngajak terus ngajak gitu ya. Iya Bu, tapi apa ya gimana ya, aku tuh gak bisa nolak gitu kan, kayak ya dia tuh ikut ngelakuin, terus kayak ya udahlah aku ikut aja kayak gitu, langsung mau ke kantin. Tapi sebenarnya Mbak Alisa juga tertarik ikut karena diajak tadi. Iya, Oh. biasanya gitu, tapi ya gimana ya Bu, sulit untuk menolak sih. Selain diajak teman dan bosan tadi, ada faktor lain nggak? Kenapa kok Mbak Alisa membolosnya? Membolos sekolah dan membolos KPR? Enggak ada sih Bu, itu aja sih, karena teman lain, teman dekat, terus karena apa ya, kayak lapar aja gitu kan, kayak bosan banget nih pelajaran nih apa matematika sama sejarah, terus kayak menghafal ini Rumus. tentang rumus tentang algoritma, aljabar, kayak menghitung-hitung kan kayak apa ya Bu, Stres gitu iya, ya. jadi kayak jenuh banget, kayak iya aku biasa ngitung itu mana apalagi kayak membahas materi itu, terus disuruh quiz juga, terus apa ya, mengulang-ulang ini kegiatan kerajaan itu kan, kayak apalagi kerajaan di luar negeri gitu kan, kayak ngapalinnya tuh banyak banget gitu kan. Terus ya udah aku ikut aja sama temenku dijak gitu kan, ayo bolos, ya selesai aku mau, Oh, apalagi pas masalah pelajaran. jadi Mbak Alisa merasa suntuk, bosan, dan akhirnya memilih untuk membolos. Iya, Terus ini sudah berapa lama membolosnya Mbak Alisa? Sejak dari kapan? sebulan yang lalu sih Bu. Oh, udah 1 bulan ini ya berarti ya. 4 minggu. Kira-kira sudah, kalau dihitung sudah berapa kali? Ada sekitar 12 kali. Jadi kan seminggu kan 2 kali, ya mungkin kayak sekitar 12 atau biasanya. Udah lumayan ya. Iya, 1 bulan gak membolosnya. kerasa. Terus gimana itu, pernah ke gap gitu nggak sama guru ataupun guru gitu ya, guru yang lagi lewat gitu ke gap? Iya, Pernah nggak? kadang sih Bu, sering malahan kayak Gimana itu Mbak Alisa? dan pas lagi makan di kantin, terus lagi ngomong-ngomong, bincang-bincang, terus langsung tiba-tiba ada guru gitu kan, ayo ya kamu ngapain gitu, langsung asal teman-temanku kabur gitu. Biasanya juga langsung kayak panik gitu, nggak bisa kabur. Panik? Iya, Nge-freeze? iya, langsung nggak bisa kabur kan Bu, jadi kayak maaf Pak gitu. Oh, jadi ke gap guru juga pernah ya? Iya Di Bu, kantin. panik banget. Terus selain di kantin, bolosnya kemana aja biasanya? Bolosnya di belakang sekolah bisa, terus seringnya itu di base camp ini, kantin warung Bu gitu. Oh, mohon maaf. Berarti ada base campnya ini Mbak Alisa? Iya. Di belakang sekolah. Iya, belakang sekolah, terus kantin juga kan kayak langsung bisa makan gitu kan, bisa langsung. Terus pas di base camp berarti janjian dulu atau keluarnya bareng-bareng? Enggak bareng-bareng, kayak takut nanti dikejar sama guru kan, kayak ke toilet biasanya langsung ke belakang ini sekolah. Oh, lewat pintu belakang itu berarti ya? Manjat dong berarti. Ada kayak pintu rahasianya gitu. Oh, yang ada pintu Iya, rahasia. diketahui sama teman-teman kelas. Oh, Terus biasanya juga ada kayak teman lain gitu kan, kayak belum kenal gitu, dia juga bolos, ikut bolos, langsung kayak rame-rame banget gitu. Tapi biasanya nggak ketangkep sih sama guru di belakang sekolah. Kalau di kantin biasanya seringnya ketangkep. itu basicnya warung biasa gitu. Iya, aku biasa tuh kantin kan. Oh, jadi ada warung, terus ada tempat duduk yang nyaman, sehingga Iya.
base camp di situ. Terus dari perilaku Mbak Halisa yang bolos ini ya sampai 12 kali, udah 1 bulan. Kira-kira akibatnya apa yang sudah dirasakan Mbak Halisa? Tadi kan Bu ke itu juga aku jadi sama teman-temanku di skorsing sama guru yang tadi, terus juga nilai aku mulai kayak bulan lalu terus sampai sekarang pun masih turun. Terus juga aku dimarahin sama orang tua aku karena guru yang tadi itu nelpon gitu kan, Bu, ini anak Anda ini bolos dan sama teman-temannya juga. Terus juga Jadi gurunya mapel-mapel gitu mungkin WA atau ngabarin orang tua Iya, Mbak Halisa iya. sehingga Mbak Halisa juga kena marahannya. iya, karena Terus kan nggak hadir di kelas itu juga. Terus juga tugasnya jadi numpuk karena terutama ketinggalan pelajaran tadi ya. terutama soal sejarah sama matematika. Oh, iya. Nah, berarti yang kemarin dipanggil kepala sekolah buat skorsing itu Mbak Halisa ikut juga? Iya. Jadi ternyata udah ada efeknya yang kerasa ya Mbak Halisa. Nanti sudah diskorsing, terus kemudian kena marah orang tua karena ternyata guru-guru, bapak ibu guru yang ngegapin Mbak Halisa gitu, terus gak masuk kelas melaporkan ke orang tua Mbak Halisa. Terus juga nilainya turun ya akhir-akhir ini. Iya, apalagi sama sejarah sama matematika anjlok banget. Dan juga tugasnya menumpuk karena memang nggak masuk kelas, terus ketika nggak masuk sekolah pun kadang keluar saat mata pelajaran itu, sehingga banyak yang tertinggal gitu. Baik, kira-kira perilaku ini perlu nggak diubah Mbak Halisa? Menurut saya sih perlu ya Bu, karena kan yang tadi dampaknya banyak banget bagi saya gitu. Seberapa perlu diubah? Perlu banget sih Bu. Jadi Mbak Halisa tersadar ya kalau ini harus diubah karena tadi dampaknya juga terasa dan dampaknya ternyata nggak baik di Mbak Halisa. Jadi sangat perlu diubah. Sangat-sangat banget sih Bu. Langsung tercerahkan. Kalau kita bikin rancangan nih Mbak Halisa kayak awang-awang gitu, ada terbelisik kayaknya aku harus seperti ini deh Bu. Ada nggak Mbak Halisa? Ya ada sih Bu, dan kayak langsung dampaknya tuh ngefek banget ke saya. Terus kayak sadar banget habis itu kalau perilaku saya gini terus tuh gimana nantinya masa depan saya nanti. Hati kecil mungil Mbak Halisa ini juga berbicara kalau saya seperti ini terus nanti masa depan saya gimana ya Bu gitu ya, nilai saya, sekolah saya selanjutnya kan orang tua juga nanti. Oke, baik Mbak Halisa, dari proses konseling individu ini apa yang Mbak Halisa harapkan? Bisa Mengubah itu. iya mengubah perilaku saya yang terus-menerus terus-terusan begini. Kalau kita bikin rancangan untuk mengubah membolos nih Mbak, ada terfikirkan tidak harus seperti apa? Terfikirkan sih Bu beberapa apa ya, membatasi gitu, membatasi pertemananku antara teman-teman yang lain. Ya mungkin kayak bermain dengan teman-temanku yang tadi itu di luar jam sekolah. Jadi itu ya karena memang teman sendiri, terus sulit juga nanti atau gimana, sehingga Mbak Halisa berusaha membatasi interaksinya, terutama kalau diajak mainnya di luar jam sekolah. Bagus Mbak Halisa, jadi ada pandangan gitu ya Mbak Halisa mau mengubah ini dengan cara seperti apa, ternyata dengan cara membatasi dan mainnya di luar jam sekolah. Terus tugas
gimana Mbak Alisa? Tugas-tugas mungkin aku bisa segera buat tugas itu yang udah deadline-nya tuh lama banget gitu kan, terus kayak numpuk-numpuk gitu, jadinya ya aku membuat tugas itu dari sekarang, mulai hari ini, malam ini. Jadi kalau tugasnya tadi membuatnya dengan cara deadline yang paling lama Iya, dulu. lama. Karena kan memang pasti ditunggu-tunggu ya sama ibu guru. Oke, bagus Mbak Alisa. Nah nanti cara menolak dan cara membatasi dengan teman yang ngajak tadi gimana? Kan teman sendiri nih, nanti cara memahamkan dan caranya Mbak Alisa menolak gimana? Cara aku menolak itu mungkin kayak memahami, aku menjelaskan lebih lengkap kalau apa ya, pelajaran terutama sejarah sama matematika itu kayak penting banget buat ini kan di masa depan nantinya. Terus mungkin kalau mereka dengerin apa penjelasan aku, mungkin kita bisa kayak belajar bareng, buat tugas bareng gitu. Mungkin mereka dengar penjelasan aku, tapi mungkin kalau nggak mendengarkan penjelasan aku, mungkin aku akan mencoba untuk membatasi apa ya tadi kan pertemanan antara mereka. Jadi harus berusaha nggak enak-enaknya itu harus dibuang gitu ya, karena untuk kebaikan Mbak Alisa. Tapi Mbak Alisa juga mau berusaha menjelaskan bahwa ayo dong kita belajar bareng, karena pelajaran ini juga penting, nilai rapor dan salah satu mata pelajaran wajib ya. Iya, aku matematika ya wajib. Terus Mbak Alisa, jadi ada rencana Mbak Alisa untuk menikah dalam tersebut. Setelah ini Ibu arahkan Mbak Alisa untuk membuat yang namanya lembar kontrak perilaku. Sini Mbak Alisa. Tadi kalau di awang-awang saja takutnya lupa ya, setelah ini keluar dari ruangan Ibu lupa, akhirnya nanti membolos lagi. Jadi nanti tadi hal-hal yang sudah Mbak Alisa rancang bisa dituliskan kembali ke sini. Dan di sini juga ada yang namanya reward atau consequence. Jadi reward itu ketika Mbak Alisa berhasil melakukan hal-hal yang tadi sudah dirancang. Kira-kira mau menghadiahkan apa sih di diri Mbak Alisa gitu. Terus kalau consequence itu bukan hukuman ya Mbak Alisa ya, tapi lebih ke challenge. Ketika aku nggak mengubah ini, aku harus memberikan kepada diriku apa ya, challenge apa yang akan aku berikan untuk diriku. Karena memang Mbak Alisa tadi menyadari bahwa perilaku ini memang harus diubah gitu. Jadi challenge apa ketika aku ternyata gagal membolos, ternyata nanti aku membolos lagi gitu ya. Gitu. Boleh ditulis di sini ya. Ini ada nama lengkap Mbak Alisa. Oh iya, terus satu lagi sama mungkin saya bisa bermain sama teman-teman yang rajin gitu kan, biar saya bisa kayak ikutan rajin, terus ngerjain tugas bareng, terus juga teman-teman tadi yang ikut bolos sama saya juga mungkin aku aja Oke. berteman dengan orang yang rajin, terus kayak Karena ternyata pertemanan itu sangat berpengaruh. iya. Oke. Terus reward apa yang Mbak Alisa berikan? Jika berhasil mungkin saya bisa ini sih Bu, biasanya aku suka kayak pergi ke mall buat beli apa ya, kayak lihat-lihat boneka gitu kan kayak seru banget Yang lucu-lucu gitu. iya kayak bunga, terus juga main ini fan ini kayak kalau mesin tau nggak Bu? Nggak tahu lagi. Yang ini loh Bu, kayak capit boneka gitu. Oh iya tahu. Boneka itu kayak gagal sama temennya kan, sama temennya kan seru banget. Terus bisa mengaji kayak jajanan kesukaan kayak es krim atau dessert. Boleh ditulis
menuliskan. Jadi Mbak Risa pengen hadiah yang lucu-lucu ya. Iya. Sekedar melihat boneka sudah membuat Mbak Risa cute, lucu, seneng gitu. Dan melupakan kesalahan. Kalau challenge-nya? Mungkin saya bisa ini sih puasa Senin Kamis. Oh, puasa Senin Kamis. Sekarang bisa dibacakan tadi Mbak Risa biar lebih yakin nih untuk diri sendiri. Oke. Ini saya Kalisa dari tanggal 6 November menyetujui untuk melakukan tadi berusaha menolak, terus bermain dengan orang-orang yang baik dan rajin, bermain di luar sekolah dengan teman-teman tadi yang membalas barang saya, terus membatasi pertemanan saya dengan mereka juga. Jika saya berhasil, saya akan melihat boneka-boneka lucu, mungkin juga membelinya satu, bisa terus bermain cabut boneka dan juga membeli barang-barang kesukaan saya dan makanan. Jika saya gagal, saya akan puasa Senin Kamis. Oke, baik Mbak Alisa. Namun yang terpenting dari semua ini adalah konsisten dalam menjalankannya, gitu ya. Ya. Oke, mungkin ini waktunya sudah hampir habis. Mbak Alisa gimana? Apa yang didapatkan dari proses konseling ini? Pemahaman baru apa? Saya jadi sadar kan Bu, kayak langsung tercerahkan. Terus saya jadi tahu solusi dari masalah membolos ini tadi ada banyak juga. Terus ya juga sadar kalau dampaknya juga berguna banget buat saya. Terus masa depan saya. Kalau perasaannya gimana? Sebelum dan sesudah? Sebelumnya tadi kayak agak panik dan juga agak takut gimana nih kalau nggak ada solusinya. Terus gimana dengan masa depan saya nanti. Terus orang tua saya juga marah terus-terusan. Terus setelah kegiatan mengikuti ini tuh kayak rasanya lega banget, terus senang banget karena kayak langsung tersadarkan, oh nanti saya akan melakukan solusi-solusi ini untuk masa depan saya. Kalau actionnya mau apa Mbak Alisa setelah proses konseling ini? Mungkin tadi aku mencoba berteman dengan orang-orang rajin di kelasku itu ada. Jadi melakukan kontrak-kontrak perilaku ini ya, ada yang dilakukan. Oke, baik Mbak Alisa. Ibu ada tindak lanjut setelah ini mungkin untuk melihat progres Mbak Alisa melakukan ini. Mungkin 1 bulan, 1 minggu setelah ini. Gimana? 1 minggu setengah bisa. Boleh. Jadi satu minggu lebih setengah Iya, lebih dikit. untuk melihat progres ini ya. Oke Mbak Alisa, nanti Ibu WA atau kabar Ibu Mbak Alisa untuk konseling selanjutnya. Terima kasih Mbak Alisa untuk hari ini. Sukses selalu dan tetap menjadi pribadi yang baik.